Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita mengawali pertemuan pada semester yang kedua setelah di 6 bulan sebelumnya kita bersama, walaupun sebagiannya full PJJ, sebagiannya adalah kombinasi antara PJJ dengan tatap muka. Tapi apapun itu, apapun hasilnya, kita syukuri dan kita perlu perbaiki hal-hal yang memang perlu diperbaiki selama satu semester kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi di semester yang kedua, tetapi sebelum itu saya ingin memberikan beberapa catatan yang untuk kita semua. Semester 2 ini saya menegaskan kembali ya tentang cara saya mengajar yang sudah kita jalani selama 6 bulan kemarin, bahwa yang pertama, presensi kehadiran saya batasi ya. Nah, tegaskan di sini saya mulai sekitar 30 menit atau 15 menit sebelum dan sesudah pelajaran dimulai ya. Jadi bagi yang belum absen, silakan mengisi presensi. Jangan sampai kalian tercatat tidak hadir pada pertemuan yang dilakukan seperti itu. Berikutnya yang kedua, untuk pengumpulan tugas saya batasi waktunya ya. Jadi perhatikan batas waktu pengumpulan tugas yang ada di dalam Microsoft Teams. Jangan sampai karena kita kurang aware, kita kurang perhatian pada informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kita menjadi terlantar semuanya seperti itu. Jangan seperti semester 1 kemarin yang ada sampai terlambat seperti itu. Harapannya di semester yang kedua ini ada perbaikan pada diri kita masing-masing, sehingga ke depan kita menjadi pribadi yang semakin baik, sehingga bisa menyongsong segala macam perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Berikutnya, materi dan soal saya sampaikan melalui video pembelajaran ya. Jadi pastikan kalian menyimaknya ya, materinya, contoh soal dan pembahasannya. Berikut juga soal-soal yang nanti perlu dikerjakan pada setiap pertemuan seperti itu. Berikutnya, jika ada yang belum dipahami, silakan dikomunikasikan ya. Jadi jangan sungkan untuk melakukan chat secara personal ke saya lewat WA seperti itu, agar nanti kita bisa menyambung komunikasi dan saya pun bisa menjelaskan mungkin lebih detail dan membantu mencarikan solusi atas masalah pembelajaran yang kalian alami di mata pelajaran saya, yaitu matematika peminatan. Nah, jika diperlukan tatap muka di luar jam pelajaran, ini bisa tatap muka secara offline, artinya kita butuh misalkan pertemuan secara khusus di luar jam pelajaran, atau pertemuan secara daring di luar jam pelajaran seperti yang dulu pernah dilakukan oleh salah satu kelas seperti itu bisa kita agendakan bersama menyesuaikan waktu yang nanti disepakati seperti itu. Agar apa? Agar masalah di pembelajaran bisa kita selesaikan seperti itu. Next. Nah, materi yang akan kita pelajari di semester yang kedua ini, yang pertama adalah menganalisis lingkaran secara analitik. Nah, jadi nanti seperti apa detailnya ya kita nanti di pembahasannya saja. Pada kesempatan kali ini, pada slide ini nanti kita singgung beberapanya seperti itu. Berikutnya yang kedua, menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinomial atau polinom seperti itu. Jadi materi kita cuma 2 di matematika peminatan. Semoga ke depan bisa kita selesaikan dengan baik, kalian bisa memahami apa yang disampaikan, bertambah ilmunya, dan juga bertambah kebaikan pada diri kita semuanya seperti itu. Nah, dari 2 bab ini nanti kita akan detailkan beberapanya. Kita lanjut. Menganalisis lingkaran secara analitik bahasanya meliputi yang pertama pengertian lingkaran. Ini bukan pengertian lingkaran yang secara sembarangan, tetapi pengertian lingkaran secara ilmu geometri dan ilmu matematika seperti itu.
kebetulan seperti itu. Yang kedua adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 yang berjari-jari R. Berikutnya persamaan lingkaran berpusat di titik P, A, B dan berjari-jari R. Yang ketiga, yang keempat adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Berikutnya yang kelima adalah kedudukan titik terhadap lingkaran, kedudukan garis. Berikutnya masih pada bab yang pertama ya, menganalisis lingkaran secara analitik ya. Masih ada lanjutannya yaitu persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat pada titik x1, y1. Berikutnya persamaan garis singgung lingkaran kalau bentuknya seperti itu pada titik tertentu. Persamaan garis singgung lingkaran di satu titik pada bentuk persamaan yang demikian. Nah, yang terakhir adalah persamaan garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Nah, ada titik di luar, titik pada lingkaran, titik di dalam lingkaran. Nah, ini nanti adalah hal yang berbeda yang nanti insya Allah kita akan bahas ke depannya. Berikutnya yang bab kedua. Bab yang kedua adalah tentang menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom. Apa aja yang akan kita pelajari pada bab ini? Yang pertama adalah pengertian apa itu polinomial atau polinom atau suku banyak. Berikutnya adalah operasi hitung, maksudnya ya pada bentuk polinomial, nilai polinomial, pengertian pembagi, hasil bagi dan sisa pembagian pada polinomial. Berikutnya pembagian polinomial dengan pembagi berbentuk x min k ax plus b, ax kuadrat plus bx plus c dengan cara bersusun. Berikutnya adalah pembaginya sama dengan cara Horner, apa itu? Nah, nanti kita akan bahas lanjutannya. Berikutnya adalah teorema sisa pembagian dan teorema faktor polinomial. Berikutnya pengertian faktor dan faktor-faktor polinomial. Persamaan polinomial cukup banyak ya di bab kedua ini, akar-akar persamaan polinomial, dan yang terakhir adalah sifat-sifat akar persamaan polinomial. Nah, ini saya sampaikan di awal agar nanti kita bisa saling belajar dan saling mengingatkan, kalian ada gambaran tentang apa yang akan kita pelajari selama satu semester dan seterusnya. Oke. Di bagian yang pertama yaitu lingkaran. Nah, pertanyaan sederhana yang paling mendasar tentang bab ini adalah apa itu lingkaran? Ada bentuk-bentuk lingkaran itu. Apakah lingkaran itu adalah jam? Apakah lingkaran itu adalah tanda lalu lintas, setir mobil atau roda atau yang lain seperti itu? Nah, nanti kita akan bahas next. Pengertian lingkaran. Mungkin kita menyebutkan lingkaran adalah salah satu bentuk objek geometri, atau kita menyebut lagi lingkaran adalah objek bangun datar, atau lingkaran apa ya? Lingkaran itu apa ya? Maka agar menyamakan persepsi, agar menyamakan definisi, ini nanti akan memudahkan kita dalam belajar seperti itu. Maka tidak menggunakan ketiga definisi itu ya pada bahasan ini. Yang akan kita pakai adalah lingkaran adalah satu kumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan suatu titik tertentu. Nah, jarak yang sama tersebut disebut jari-jari lingkaran dan titik tertentu itu disebut pusat lingkaran. Kayak apa sih gambarnya? Nah, ini gambarnya. Jadi, kalau kita melihat pusat, ya, itu adalah titik yang memiliki jarak sama dengan titik yang lain. Sedangkan pada lingkarannya yang menjadi bahasanya kita sisinya lingkaran itu, nah itu adalah kumpulan titiknya itu.
Nah, jaraknya sama yaitu R. Kan kalau kita mau ngambil dari atas titik pusat, jaraknya sama dengan yang ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, ke bawah, serong kanan, serong kiri, sama. Jadi definisi lingkaran yang kita pakai adalah ini ya. Ini kumpulan titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Nah, titik tertentunya itu disebut pusat lingkaran, dan kumpulan titik yang berada di sekitarnya disebut dengan jari-jari lingkaran. Ya, next. Nah, kita akan menggambar lingkaran, misalkan ini ya, sumbu X, sumbu Y seperti biasa, dengan lingkaran berada pusatnya di titik 0,0 atau di titik O. Saya punya titik ini, sumbu X, sumbu Y, seperti itu. Ya, maka pertemuan sumbu X titik ruas garis X dan Y yang berwarna kuning itu yang kita sebut dengan jari-jari, gitu kan, karena dia berasal dari pusat lingkaran menuju pada titik yang mengandung lingkaran itu. Oke. Nah, kita ingat kembali ya, ini terbentuk sebuah segitiga. Nah, kita akan mengingat kembali tentang satu segitiga siku-siku yang nanti berarti berkaitan dengan teorema Pythagoras ya. Alasnya adalah X, terus tingginya adalah Y, dan sisi miringnya adalah R. Maka bentuk teorema Pythagorasnya adalah alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Ini diingat karena nanti kita akan pakai teorema ini untuk proses-proses perhitungan ke depan seperti itu. Nah, sehingga kalau kita konversi dalam bentuk X, Y, dan R, alasnya adalah X, tingginya adalah Y, dan sisi miringnya adalah R, maka bentuknya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus R kuadrat. Sehingga persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan berjari-jari R adalah sama seperti tadi yang di atas, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kita sudah mendapatkan satu bentuk persamaan yang pertama ya, yaitu persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan berjari-jari R. Kita lanjut. Nah, bagaimana jika pusat lingkarannya bukan di titik O atau 0,0? Nah, kita akan bahas. Nah, di sini saya gambarkan lingkaran lagi dengan pusat yang lain, bukan titik 0,0 ya. Nah, pusatnya adalah titik M, yaitu berkoordinat A, B, dan di situ ada titik P, X, Y, di mana titik P itu terletak pada lingkaran ya. Maka jari-jarinya nanti kita hitung dengan satu rumus atau selisih ya. Dan di situ kita ketemu lagi dengan sebuah segitiga yaitu PQM. Nah, dengan koordinatnya ini ya. Kita tahu alasnya adalah MQ ya. Alasnya adalah MQ, di mana bentuknya atau panjangnya adalah X min A. Dari mana X min A ya? Dari gambar itu, dari panjangnya adalah M atau IM, sedangkan Q itu besarnya adalah X dan M itu sumbu absisnya itu adalah A, maka panjangnya ruas garis MQ adalah X dikurangi A. Berikutnya tingginya adalah PQ ya, dimana PQ ruas garis PQ berarti adalah Y, yaitu titik P-nya dikurangi dengan koordinat atau ordinat dari titik Q, yaitu B. Maka panjangnya ruas garis PQ adalah Y dikurangi B. Sisi miringnya dari segitiga MPQ adalah MP, yaitu R itu atau jari-jari lingkaran itu. Maka persamaan Pythagorasnya adalah jadi alas kuadrat plus tinggi kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana alasnya adalah MQ yaitu X min A dikuadratkan,
tingginya adalah PQ, yaitu Y min B dikuadratkan, dan sisi miringnya adalah R yang dikuadratkan. Karena titik P diambil sembarang, maka persamaan tersebut berlaku umum untuk persamaan lingkaran berpusat di M, A, B dan berjari-jari R ya. Jadi ini sebenarnya titik P, Q dan titik M, A, B itu juga diambil secara sembarang, maka persamaan ini berlaku umum ya. Berlaku umum untuk semua bentuk lingkaran yang pusatnya tidak di 0,0 seperti itu. Kita lanjutkan. Bentuk umum persamaan lingkaran ya. Tadi ada pusatnya di titik 0,0, yang kedua adalah ketika pusatnya bukan di titik 0,0, berikutnya ada bentuk umum dari persamaan lingkaran. Bagaimana kita? Nah, kita telah mengetahui persamaan lingkaran dengan pusat di M, A, B dan berjari-jari R ya. Tadi bentuknya adalah X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Maka jika kita jabarkan akan menjadi, nah, di bagian baris pertama adalah bentuknya tadi saya rubah. Terus baris kedua ini tinggal penjabaran dari X min A yang dikuadratkan dan juga Y min B yang dikuadratkan. Ini menggunakan rumus pelangi ya. Dulu mungkin ada guru SMP kita yang menyebutkan rumus pelangi seperti itu. Nah, bagaimana nanti silahkan dicermati kembali. Maka X min A dikuadratkan bentuknya menjadi X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat. Untuk Y min B dikuadratkan hasilnya menjadi Y kuadrat dikurangi 2BY ditambah B kuadrat seperti itu. Nah, berikutnya akan kita susun ulang untuk bentuknya ya, menjadi X kuadrat plus min 2A. Jadi dikurangi 2AX itu saya rubah menjadi ditambah negatif ya. Nah, 2A-nya ini saya kasih tanda kurung agar nanti jelas di kita, karena nanti yang bentuk akan kita rubah adalah min 2A-nya, juga min 2B-nya. Nah, berikutnya untuk yang bilangan A, B, dan R saya satukan seperti itu. Nah, karena halamannya tidak muat, kita lanjut ke slide berikutnya untuk perhitungan. Nah, berikutnya kita akan melakukan permisalan. Maka tadi min 2A-nya saya pisah, min 2B-nya saya pisah, dan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi R kuadrat disatukan seperti itu. Nah, saya buat permisalan A besar itu adalah min 2A. Maka A kecil, min 2A kan tadi yang pada yang saya beri tanda kurung itu kan, maka nilai A kecilnya adalah sama dengan min setengah A besar. Berikutnya, nah, min 2B saya jadikan sebagai B besar, sehingga B kecilnya sama dengan min setengah B. Berikutnya, untuk yang C ya, yang tadi A kuadrat plus B kuadrat dikurangi R kuadrat saya rubah menjadi C besar ya, sehingga dalam perhitungannya saya pindahkan ruasnya ya, saya tukar antara C dengan R sehingga menjadi R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi C. Berikutnya R kuadrat sama dengan A dan B kecilnya saya pakai yang besar ya, maka saya substitusikan menjadi min setengah A dikuadratkan ditambah min setengah B dikuadratkan dikurangi C, dengan A dan B nya otomatis yang guru besar tadi ya, yang bisa kita lihat di sebelah kiri. Nah, berikutnya, nah, hasil pengkuadratannya min 1/2 kuadrat adalah 1/4, maka bentuknya menjadi demikian pada baris yang ketiga. Dan yang terakhir, kalau kita ingin mencari berapakah jari-jarinya, ya tinggal kita akarkan, yaitu akar dari 1/4A kuadrat ditambah 1/4B kuadrat dikurangi C, dengan A, B, dan C nya huruf kapital dengan bentuk persamaannya seperti itu. Maka bentuk persamaannya menjadi, tadi kan bentuknya ini ya,
Maka min 2A tadi berubah jadi siapa? Min 2B tadi berubah jadi siapa? Dan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat berubah menjadi siapa? Nah, ini yang saya tanda hijau yang tadi kita bahas pada slide sebelumnya gitu kan. Maka kalau kita rubah ya tinggal langsung aja, yaitu X kuadrat plus AX plus Y kuadrat plus BY plus C. Atau kalau ada buku lain yang menuliskan A kuadrat, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, itu juga boleh. Jadi perbedaan penulisan seperti itu. Nah, dengan koordinat titik pusatnya M, yaitu A, B, itu setara dengan apa tadi? Ya, setara dengan min setengah A, min setengah B. Terus jari-jarinya tadi, R-nya adalah akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Sehingga bentuk yang saya berikan kotak putih itu adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Ini bisa pusatnya di 0,0, pusatnya di selain 0,0, jari-jarinya apakah bilangan bulat, apakah ada nanti unsur akarnya dan lain sebagainya. Bentuk umum ini bisa dipakai. Kita lanjut. Contoh soal. Saya punya 3 buah soal. Yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan memiliki jari-jari 4 akar 3 satuan. Yang kedua, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di M min 2, min 6 dan memiliki jari-jari 3 akar 2 satuan. Dan yang terakhir, tentukan persamaan umum lingkaran yang berpusat di M 4 min 4,3 dan memiliki jari-jari 7 satuan. Yuk kita bahas ya. Soal nomor 1. Oke, bentuk persamaan lingkaran dengan pusat di titik O atau 0,0 adalah apa tadi? Ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, maka tinggal kita substitusikan langsung aja bentuknya. Ya. Maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 akar 3 yang dikuadratkan. Ya, jari-jarinya 4 akar 3. Maka langsung saja, ya, 4 akar 3 dikuadratkan 48, selesai gitu ya. Jadi bentuk persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 48. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di M, yaitu min 2, min 2, min 6 dan berjari-jari 3 akar 2 satuan. Nah, kita tahu pada pusat selain 0, bentuk persamaannya adalah apa tadi? Ya, X min A dikuadratkan ditambah buka Y min B yang dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Maka tinggal kita substitusikan saja ya. Oke, tinggal kita substitusikan, selesai itu kan. Nah, langsung min ketemu min jadinya plus, min ketemu jadinya plus, maka X plus 2 dikuadratkan plus Y plus 6 dikuadratkan sama dengan 8. Sampai sini selesai. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ada 2 cara ya. Cara yang pertama kita menggunakan pendekatan rumus tadi ketika pusatnya di selain titik 0,0 yang tadi kita bahas di awal dan juga menjadi contoh nomor 2 ya. Bentuknya seperti ini ya, X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Maka perhitungannya kita memperoleh bentuk X plus 4 dikuadratkan ditambah Y min 3 dikuadratkan sama dengan 7 dikuadratkan langsung 69. Berikutnya saya buka tanda kurungnya, maka dia menjadi X kuadrat plus 8X plus 16 ditambah Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 49. Nah, berikutnya tinggal kita kumpulkan X kuadrat, Y kuadrat,
plus 8x min 6y plus 16 plus 9, 49 nya pindah ruas maka menjadi negatif atau min 49. Kita hitung dan selesai, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 8x min 6y min 24 sama dengan 0. Nah, ini cara yang pertama, kita menggunakan pendekatan lingkaran dengan pusat di selain titik 0,0 atau titik M, yaitu A, B dengan jari-jari R. Kita dapat persamaannya, terus kita substitusikan, kita hitung. Berikutnya untuk langkah yang kedua atau cara yang kedua, kita gunakan persamaan yang baku, tadi ya, x kuadrat plus ax plus y kuadrat plus by plus c sama dengan 0. Di mana berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C tadi? Ya, A itu sama dengan min setengah, A besar itu sama dengan min 2A, B sama dengan min 2B, dan C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C min R kuadrat ya. Nah, ini kan yang tadi ya. Ya, maka diperoleh untuk A yang pusatnya min 4 ya, kita kalikan aja min 2 kali min 4 yaitu 8. Untuk yang B min 2 kali 3 yaitu min 6. Yang C kita substitusikan aja. Min 4 kuadrat plus 3 kuadrat dikurangi R kuadrat. Kuadratnya ini hasilnya adalah negatif 24. Berikutnya, nah kan bentuk awalnya ini tinggal kita rangkai saja. Nah, atau tadi ditulis x kuadrat plus y kuadrat plus 8x min 6y min 24 juga boleh gitu ya. Ini ada 3 contoh soal, harapannya bisa menambah pemahaman kita ya. Nah, berikutnya tinggal silahkan dibuat resume materi hari ini dan ditulis di buku catatan ya. Jadi saya belum ngasih tugas duluan ya, jadi kita masih mencoba untuk warming up pada kesempatan kali ini. Jadi nanti silahkan dicatat di buku catatan kalian. Nah, itu harapannya nanti bisa menambah pemahaman. Nanti kalau ada kendala silahkan bisa menghubungi saya gitu ya. Saya punya slide penutup. Ini adalah kalimatnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau kalian itu ngaji atau belajar ilmu agama, pasti tidak asing dengan nama Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Kalimatnya yang cocok banget buat kita sebagai seorang murid, seorang santri itu adalah bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan perihnya kebodohannya. Jadi jangan pernah merasa malas, jangan pernah merasa tidak bersemangat dalam belajar. Oke? Semoga ke depan jadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.